Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, mohon perhatian karena acara akan segera dimulai. Dimohon kepada seluruh hadirin yang berada di ruangan ini untuk dapatnya menonaktifkan telepon genggam selama acara berlangsung. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir di ruangan ini, keluarga besar Promovendus Institusi Politeknik Negeri Jember beserta kerabat dan kolega Promovendus. Terima kasih telah hadir memenuhi undangan dari kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Baik hadirin yang berbahagia, dengan bangga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember mempersembahkan ujian terbuka promosi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember atas nama Afisena Harkat SEMM Rabu 14 Juni 2023 dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pimpinan sidang dan tim penguji memasuki ruangan. 3. Promovendus memasuki ruangan. 4. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Himne Universitas Jember, dan Mars Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. 5. Pembukaan sidang ujian terbuka oleh pimpinan sidang. 6. Pimpinan sidang dan tim penguji meninggalkan ruangan untuk mengadakan rapat penentuan kelulusan. 7. Pimpinan sidang dan tim penguji memasuki ruangan ujian terbuka. 8. Pembacaan hasil ujian oleh pimpinan sidang. 9. Penyampaian pesan dan kesan. 10. Sambutan dekan. 11. Foto bersama. 12. Pemberian ucapan selamat yang akan diawali oleh tim promotor, tim penguji, undangan akademik dan kolega, dilanjutkan dengan ramah tamah. Untuk kelancaran jalannya ujian, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Saya geladi terlebih dahulu untuk pembacaan yel-yel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Jika saya mengucapkan FEB UNER sembari tangan menyilang di dada, maka jawabannya adalah Kampus Pancasila. Dan jika saya mengucapkan Pancasila dengan menunjukkan jempol ke depan, maka jawabannya adalah karakter kita. Pimpinan sidang dan tim penguji memasuki ruangan. Promovendus memasuki ruangan. Pembacaan yel-yel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. FEB UNER, Kampus Pancasila. Pancasila. Karakter kita. FEB UNER, Kampus Pancasila. Pancasila. Karakter kita. FEB UNER, Kampus Pancasila. Pancasila. Karakter kita. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Himne Universitas Jember, dan Mars Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Pada seluruh hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna.
langkah seirama ke depan menuju masa depan yang cerah, menjadi garda terdepan pendidikan, mengubah calon pemimpin bangsa. Kami para sivitas akademika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bersatu tekad sukseskan pembangunan bangsa, menjadi ekonom terlatih terbimbing di bawah panji alma mater tercinta, Universitas Jember. Siap tunaikan tridharma perguruan tinggi, kuatkan semangat jiwa Pancasila. Hidup Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita jayalah selamanya. Sidang dipimpin oleh Profesor Dr. Istipada Messi JRA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dengan promotor Profesor Dr. Raden Andi Suharso MSM, Co-Promotor 1 Dr. Punami Titisari SEMSI, Co-Promotor 2 Profesor Dr. Diah Yuli Setiarini MSI. Adapun tim penguji adalah sebagai berikut: Profesor Dr. Muhammad Saleh MSc, Dr. Sri Wahyuleni Hana Setianti SEMSI, Dr. Imam Suraso MSI, Dr. Bambang Irawan MSI, Dr. Arnis Budi Susanto SEMSI. Pembukaan ujian oleh pimpinan sidang kepada Profesor Dr. Istipada MSI JRA, kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih MC. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor Avicenna Harkat SMM, mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, saya nyatakan dibuka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, siang ini ujian terbuka atas nama Avicenna Harkat SEMM. Semua terselenggara berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam selalu kita curahkan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati para penguji dan para promotor, penguji internal, karena penguji eksternal sudah selesai di tahapan sebelumnya. Yang berbahagia Saudara Promovendus Avicenna Harkat SMM. Yang berbahagia juga, ini ada ayahandanya ya, Pak Nanang dari Politeknik, kemudian dari Direktur Poltek atau yang mewakili. Ini teman-teman alumni Magister Manajemen, kayaknya ini calon-calon mahasiswa, mungkin calon mahasiswa S3 ya. Kemudian keluarga yang berbahagia yang lainnya, kemudian teman-teman seperjuangan, ini setia mulai pagi tadi ya, mengantar mahasiswa yang satu perjuangan ya. Alhamdulillah, matur nuwun rawuhnya semuanya, ada Mbak Dia juga ini ya. Terima kasih kedatangan semuanya, semoga dicatat oleh Allah sebagai amal baik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Saudara Promovendus ya. Nama Avicenna Harkat SMM, Program Studi Manajemen. Tempat dan tanggal lahir Jember 3 Oktober 1983. Institusi dari Politeknik Jember. Dan sudah publikasi di jurnal internasional bereputasi. Baik. Untuk tahapan pertama dipersilakan Saudara Promovendus untuk memaparkan disertasinya maksimum 20 menit. Tapi boleh berdoa dan silakan.
Monggo bisa dilanjutkan presentasi. Baik, saya akan mulai membaca disertasi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang Profesor Dr. Istipada MSI, yang saya hormati promotor Profesor Dr. Raden Andi Sularso MSM, Co-Promotor 1 Dr. Purnamiti Sari SE MSI, Co-Promotor 2 Profesor Dr. Dian Yulistiarin MSI, yang saya hormati juga untuk penguji utama Profesor Dr. Muhammad Saad MSc, penguji anggota Dr. Sri Wahyu Lelihana Setianti SE MSI, Dr. Bambang Imam Suroso MSI, Dr. Bambang Irawan MSI, dan terakhir Dr. Agnes Budi Susanto SE MSI. Yang saya hormati dan saya bangga juga kepada Bapak dan Ibu pembimbing dan penguji saya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan untuk Ketua Program Studi Dr. Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember beserta seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Untuk institusi saya, Politeknik Negeri Jember, yang di sini diwakili oleh Pak Wadir II, Dr. Yosi Wisono STPMP. Terima kasih banyak Bapak untuk hadir, dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari jurusan Doktor Ilmu Manajemen. Terima kasih telah hadir memenuhi undangan dari saya, dan juga tentunya seluruh keluarga saya beserta kolega yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita junjung dan curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Saya atas nama pribadi dan keluarga saya sungguh terharu dan bahagia kita dapat berkumpul di sini sebagai wujud silaturahmi. Hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan hari ini Promovendus menyampaikan presentasi disertasi sebagai pertanggungjawaban akademik dengan judul Pembelajaran Organisasi sebagai Mediasi Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasional terhadap kepuasan kerja aparatur sipil negara kelurahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Agenda presentasi hari ini yang pertama adalah pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, dan terakhir saran dan kesimpulan. Next. Untuk yang pertama, era industri yang saat ini sudah memasuki era industri 4.0, yang walaupun pada saat ini perubahan itu sudah memasuki ke era revolusi society 5.0. Untuk itu teknologi informasi perlu diimbangi dengan keberadaan SDM yang kompeten, terutama keberadaan pemimpin yang bisa mentransformasi hal-hal baru di dalam organisasi. Next. Kepemimpinan dan faktor sumber daya manusia yang kompeten adalah faktor utama dan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran organisasi dan juga perubahan organisasi sehingga dapat berdaya saing tinggi. Penelitian ini didasarkan pada grand teori perilaku organisasi yang dikemukakan oleh Robin and Jets pada tahun 2013, di mana ada 3 pokok poin penting, yaitu masukan, proses, dan keluaran. Next, di mana komponen masukan diantaranya adalah variabel X1 kepemimpinan transformasional, X2 teknologi informasi, X3 komitmen organisasional, sedangkan komponen proses ada pada Y1 pembelajaran organisasi, dan komponen keluaran adalah Y2 kepuasan kerja. Makanya ada pendahuluan, yang pertama adalah rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Next. Kajian pustaka pada bagian ini yang pertama adalah landasan teori, yang kedua hubungan antar variabel, yang ketiga penelitian terdahulu, yang keempat kerangka konseptual, yang terakhir adalah hipotesis penelitian. Next. Di landasan teori, yang pertama adalah kepemimpinan transformasional atau X1, teknologi informasi atau X2, komitmen organisasional atau X3, pembelajaran organisasi atau Y1, kepuasan kerja pegawai atau Y2. Next. Dengan kerangka konseptual bisa dilihat di buku atau saya, sedangkan hipotesisnya yang pertama, kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap pembelajaran organisasi. Yang kedua, kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Tiga, teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap pembelajaran organisasi. Empat, teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. 5, komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap pembelajaran organisasi.
H6 komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai, dan yang terakhir H7 pembelajaran organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Untuk metodologi penelitian, rancangan penelitian saya menggunakan exploratory research, cross sectional dan metode kuantitatif dengan lokasi penelitian adalah seluruh kelurahan yang berjumlah 22 kelurahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Dengan populasi dan sampelnya menggunakan metode sensus dan sampel sebanyak 88 aparatur sipil negara. Variabel eksogennya kepemimpinan transformasional, teknologi informasi, komitmen organisasional. Dan variabel endogennya pembelajaran organisasi dan kepuasan kerja. Sedangkan teknik analisis data yang saya gunakan, yang pertama adalah analisis deskriptif menggunakan analisis SMPLS, uji hipotesis dan uji pengaruh antar variabel. Sedangkan definisi operasi variabel dan skala pengukuran menggunakan skala Likert. Sampel penelitian dalam studi ini, metode pengambilan sampel dengan menggunakan sensus dengan besar populasi seluruh kelurahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember sebesar 22 kelurahan, yang dimana masing-masing kelurahan terdapat 4 pejabat struktural selain pimpinan kelurahan atau lurah, sehingga berdasar sampel sebesar 88 pegawai. Untuk hasil pembahasan yang tabel nomor 1, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan jabatan dan berdasarkan masa kerja. Uji ini dilakukan pada 30 responden dengan data diuji dengan menggunakan SPSS versi 24 dengan jumlah responden sebagai uji coba sebanyak 30 dengan margin of error sebesar 5%, maka ditemukan tabel sebesar 0,374. Dan semua variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan nilai Cronbach alpha di atas 0,8. Dengan demikian semua nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Jawaban responden di situ menunjukkan mayoritas menjawab 4 setuju. Analisis model penelitian menggunakan SMPLS. Nilai efek reference extracted atau EAV-nya minimal yang harus dipenuhi adalah di atas 0,5, dan hasil penelitian ini memperoleh hasil di atas 0,5. Sedangkan 0, untuk overloading atau loading faktornya 0,7 digunakan sebagai ukuran yang ideal atau valid sebagai indikator dalam mengukur konstruksi, dan nilai 0,6 masih bisa diterima karena semuanya di atas 0,7. Dengan nilai cross loading, nilai loading antar indikator dengan konstruksinya sendiri harus lebih besar daripada nilai indikator lainnya. Next. Untuk hasil pengujian pengaruh langsung, semua berpengaruh. Next. Untuk hasil pengujian pengaruh tidak langsungnya, bahwa pembelajaran organisasi tidak mampu memediasi X1 dan ke Y2 dan X3 ke Y2, sedangkan pembelajaran organisasi mampu memediasi X2 ke Y2. Dengan temuan penelitian ini pada novelty-nya adalah penerapan teknologi informasi di kelurahan dan juga model penelitian yang belum pernah diterapkan di instansi pemerintah atau organisasi publik. Sedangkan untuk kesimpulan dan saran, untuk kesimpulannya semua variabel berpengaruh signifikan terhadap pembelajaran organisasi maupun keputusan kerja karyawan. Sedangkan sarannya ada 2 saran untuk penelitian berikutnya dan saran untuk instansi atau praktisnya. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya berikan kesempatan pada pengunjuk utama, Profesor Dr. Muhammad Saleh MSc, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Promofendus Mas Avicenna Harkat STNM yang sudah masuk pada tahap terakhir, walaupun dengan jangan tersenggol, kita semua terpitah-pitah demi keluarga kita, Mas Avicenna. Baik, dan juga kepada sponsor, mungkin ada sponsor di sini, lebih khusus kepada orang tua
dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa mengantar saudara kita Mas Afisenda yang akan menambah namanya. Jadi nanti selesai menjadi doktor. Jadi ada SE, ada MN, terakhir ada doktor. Nanti bisa dilanjut ke profesor, Mas. Baik, Mas Afisenda, saya terus terang sangat tertarik dengan tulisan jenengan, dengan karya jenengan, karena itu terjadi ketika saya tahun 2008. Jadi tahun 2008 itu sangat pas dengan disertasi ini, yaitu terkait dengan IT, jadi informasi dan teknologi. Dan pada waktu itu sangat diharap bagaimana kantor desa Sejember itu supaya melakukan yang namanya perubahan teknologi. Cuman sayang tidak terjadi pada waktu itu, dan alhamdulillah diteruskan oleh Mas Afisenda, yaitu tentang seperti apa sih pengaruh informasi dan teknologi ini terhadap kekuasaan. Kalau menurut Mas Afisenda yang tentu saja sudah pengalaman, seperti apa dampak positifnya itu seperti apa, dan juga dampak negatifnya, karena tidak mungkin bahwa seluruh IT ini berdampak positif terhadap kekuasaan. Bisa dilihat dari standar errornya yang masih ada sisa di situ. Bagaimana Mas Afisenda? Dipersilakan. Terima kasih untuk Profesor Dr. Muhammad Saleh MSc. Untuk yang saya lihat di kondisi di objek penelitian saya, untuk dampak positifnya sekarang untuk pelayanan ke masyarakat menjadi lebih cepat, Prof, dan nggak banyak membuang-buang sumber daya. Seperti kalau sebelum ada teknologi informasi itu untuk pengurusan KTP, KK dan lain-lainnya itu semuanya menggunakan manual, ada berkas. Sedangkan kalau untuk informasi semuanya online, jadi pelayanan jadi lebih cepat dan lebih simpel, Prof. Sedangkan untuk dampak negatifnya dari SDM sendiri di lapangan pada saat itu masih banyak terdapat pegawai-pegawai yang di rentang usia lanjut yang saya rasa pada saat itu merasa kesulitan untuk, walaupun pada saat itu sudah dikasih bimbingan teknis untuk penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut, tapi banyak yang masih merasa kesulitan untuk mengoperasikannya, Prof. Dan juga dari di kelurahan itu masih banyak yang menyalahgunakan teknologi itu, Prof. Untuk contohnya dengan disambungnya internet, dari banyak-banyak yang senior waktu itu masih menggunakan untuk menonton YouTube, main game seperti itu, Prof. Cukup. Yang terakhir, Mas, saya cuma memberikan saran. Siapa? Saya melihat di sini masih ada simbol yang kotak-kotak itu, padahal jenengan kualitatif. Tolong nanti dibenahi. Jadi kalau data yang bersifat kualitatif pasti oval, itu sudah perjanjian, okay? Siap. Matur nuwun, saya kembalikan kepada Ketua Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya berikan kesempatan pada penguji anggota Ibu Dr. Sri Wahyudani Hanasiani Setianti, SMSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Ibu Pimpinan Sidang, Prof. Fajar, yang saya hormati promotor, kopromotor, dan tim penguji, keluarga yang berbahagia yang hadir pada siang hari ini, dan tentunya Prof. Yunus yang sudah siap menerima pertanyaan.
Baik, saya membaca hasil disertasi ini menarik sekali. Ada beberapa catatan. Yang pertama adalah ada objek penelitian yang menjadi ini ya, fokus dari penelitian ini, yaitu kantor kelurahan. Pertanyaan saya yang pertama, bisa tolong dijelaskan Promovendus apa implikasi praktis dan teoritis dari temuan penelitian ini. Mungkin bisa dikaitkan dengan variabel mediasi atau pembelajaran organisasi ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masih ada kaitannya dengan pertanyaan pertama, ketika pengumpulan data, kira-kira apa tantangan yang dihadapi Promovendus pada saat mengumpulkan data dengan 22 kelurahan yang ada di Kabupaten Jember? Silakan bisa dijelaskan. Yang pertama, saran untuk implikasi praktisnya untuk kelurahan. Dengan adanya peta ini, saya rasa kelurahan di Kabupaten Jember perlu adanya menerapkan pembelajaran organisasi sebagai bentuk upaya untuk menyesuaikan dengan berbagai perkembangan yang terjadi, terutama di teknologi informasinya, dan budaya pembelajaran organisasi harus lebih optimal dan harus bisa diterima oleh seluruh ASN yang ada di kelurahan untuk meningkatkan kinerja kelurahan sendiri. Sedangkan untuk pemimpin yang bertugas di kantor kelurahan perlu menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dalam menjalankan tugas kelurahannya agar dapat memberikan dorongan yang positif kepada karyawan. Yang pertama. Untuk yang kedua, kesulitan saya dalam membaca itu dari pertanyaan kuesioner yang saya ajukan, kebanyakan ada beberapa yang kesulitan untuk menjawab. Jadi saya harus turun sendiri untuk menjelaskan kuesioner itu. Cukup itu saja kesulitannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Promovendus. Saya kembalikan ke Ibu Minasida. Baik, terima kasih. Berikutnya penguji anggota Bapak Dr. Imam Suroso MSI, dipersilakan. Terima kasih Ibu Minasida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat kepada Promovendus, jadi Bapak APC Naharkat. Kebetulan S2-nya ini saya pembimbingnya juga, tapi sekarang tinggal menguji. Ada beberapa hal yang perlu nanti saya tanyakan. Lalu yang berbahagia kepada keluarga, lalu yang berikutnya selamat untuk lembaga khususnya Politeknik, nanti akan ditambah satu dokter lagi. Jadi saya hanya mengkonfirmasi dari beberapa yang saudara tulis. Jadi mungkin pertama saya akan membetulkan kaitannya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, di mana di sini kurang memperhatikan adanya peranan variabel intervening dari dalam mediasi. Termasuk juga di sini kelihatannya kesimpulannya juga belum lengkap menjawab dari rumusan masalah maupun tujuan penelitian. Saya juga ingin menanyakan kepada Promovendus kaitannya dengan temuan-temuan yang saudara hasilkan dari ketiga variabel independen. Kira-kira mana yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap penciptaan kepuasan kerja pada aparatur sipil negara kelurahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember? Karena bagaimanapun juga nanti kinerja ini akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mohon penjelasannya, singkat saja Pak Presiden. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Dr. Imam Suroso MSI. Untuk variabel yang paling besar pengaruh langsungnya itu ada di variabel komitmen organisasional ke kepuasan kerja. Yang paling besar pengaruhnya itu, Bapak. Kira-kira gimana Pak interpretasinya itu dalam bahasa sumber daya manusia, gimana itu? Di hasil statistik saya
hubungan ujian pengaruh, hasil pengujian pengaruh langsung yang paling besar adalah komitmen organisasional terhadap kepuasan kerja, karena dengan adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan secara tidak langsung akan meningkatkan kepuasan kerja dari ASN yang ada di kelurahan. Jadi komitmen organisasi Pak ya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada penguji anggota, Bapak Dr. Bambang Irawan MSI, dipersilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terlebih dahulu ya pada Promovendus dan selamat juga pada keluarga yang telah mengantar Promovendus, dan juga tentu mendoakan sehingga sampai di podium itu. Promovendus ini pernah saya uji juga, kalau Pak Imam tadi pernah menjadi pembimbing, saya pernah menguji ketika studi di jadi saya tahu persis bagaimana Promovendus cara menulis dan menjawab setiap pertanyaan di ujian. Satu saja pertanyaan saya terkait dengan disertasi yang menurut saya ini menarik ya, karena penelitian ini dilakukan di era di mana teknologi informasi itu sangat pesat perkembangannya. Nah, dari sekian temuan penelitian untuk disertasi Promovendus, kira-kira yang mana yang paling menarik dan itu penting, mengingat ASN ini kan memang harus melek teknologi. Silakan, satu itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bambang Irawan MSI. Untuk temuan paling menarik yang saya temui di sana, dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, dan pada waktu itu yang saya rasa belum banyak dari ASN yang ada di kelurahan dalam memaksimalkan penggunaan TI. Jadi yang perlu paling penting saya harap bisa dilaksanakan di kelurahan, lebih banyak adanya bimbingan teknis untuk penggunaan teknologi informasi supaya bisa lebih maksimal untuk penggunaannya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi pada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, berikutnya saya berikan kesempatan kepada penguji anggota, Bapak Dr. Anggis Budi Susanto, SMSI, dipersilakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mungkin langsung aja ya pertanyaannya. Yang tadi sudah disampaikan juga pemaparannya terkait dengan disertasinya cukup menarik juga. Mungkin saya bertanya terkait dengan apa yang bisa menjadi suatu kedalamannya menghadapi masa kesehatan dan kira-kira apa sebenarnya terkait dengan teorinya. Terima kasih untuk pertanyaan dari Dr. Agus Budi Susanto, SMSI. Untuk temuan penelitian atau keterbaruan di saya lebih menyorot kepada keterbaruan adanya penerapan teknologi informasi di kelurahan dan model penelitian yang saya rasa belum pernah digunakan pada instansi pemerintah atau organisasi publik, karena untuk penelitian sebelumnya itu dilakukan pada perusahaan-perusahaan swasta. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Ya, baik, terima kasih. Berikutnya adalah giliran para promotor yang berbahagia. Saya mulai dari co-promotor 2, Profesor Dr. Diah Yuli Setiarini, MSI, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pimpinan sidang. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para penguji dan tim teman-teman promotor yang sudah mengantarkan Arisena ke jenjang terakhir. Ya. Namun apa yang saya
utarakan pada saat ujian yang lalu tetap nggak ada perubahan. Seperti contohnya, coba bawa naskah. Ini sudah saya lipat. Ini gambar di halaman 85. Ini gimana? Tapi nggak naskah ya. Tapi jadi lah. Kok nggak print ya? Ini gambarnya seperti ini. Gimana orang bacanya kalau seperti ini? Ya, kemudian tata tulis terkait dengan apa itu pedoman juga nggak ada perubahan. SPOK, bahasa Inggris, kalimat bahasa Inggris, kemudian Apen, kemudian dari data pustaka, ini tetap. Tapi saya percaya kalau nanti akan diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki saya nggak tantangan. Kalau nilai terakhirnya tanggal 3 ini tantangan buat Abisen. Kemudian terkait juga dengan temuan. Kemarin sudah saya tanyakan juga temuan teoritis dan temuan empirik itu belum dipisah mana yang mendukung keamanan namanya. Kemudian juga untuk indikasi. Terus implikasinya pun juga belum fokus. Tapi saya percaya kalau Avicenna harus ya, karena masih jawabannya mepet Bu, cuma seminggu gitu, jawabannya pasti itu. Tapi walaupun mepet, ya dengan jalannya memang manusia diarahkan untuk nggak sempurna gitu. Nah, sempurna ini Allah, tapi kita berusaha untuk sesempurna mungkin. Ini harapan saya. Tapi apapun itu harus diperbaiki. Saya walaupun kombing ya, dengan Bu Purnami, ya tetap harus lah, karena ini yang dibaca adalah tidak hanya kita yang menguji, tapi juga semuanya. Kenang-kenangan buat saya nanti, artinya seperti itu. Jadi kalau Anda seperti ini, ya saya juga gimana ya itu. Nah, enak. Dan selamat juga pada institusi yang sudah mengantarkan ke jenjang Avicenna promosi doktor ini. Kemudian teman-teman sejawat mulai pagi sampai siang, termasuk Berkno tadi sudah hadir di sini, balik lagi ganti baju untuk menyemangati kekompakan angkatan. Seragam lagi ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini solidaritasnya adalah tinggi. Tanpa teman-teman mungkin Avicenna juga nggak semangat karena temannya sudah lulus berapa tahun yang lalu, kemudian sudah punya kedudukan yang lain. Sementara Avicenna masih duduk manis di bangku kuliah. Kalau tadi Bu Prof Istifadah menyatakan terlalu sayang dengan fakultas ekonomi. Lama-lama di ekonomi untuk membayar SPP terbanyak, penyumbang SPP terbanyak. Ya nggak apa-apa. Kalau mau dilanjut sampai seterusnya ya monggo. Kita seneng-seneng aja gitu. Tapi apapun itu juga apa ya, pilihan. Semangat itu juga harus muncul dari pribadi maupun dari keluarga. Dan termasuk istri maupun anak juga menyemangati, walaupun sudah lama vakum ya. Saya WA noreken, saya WhatsApp noreken, Facebook noreken, ya sudahlah. Tapi akhir-akhir ini muncul lagi semangat. Mungkin dari motivasi teman-teman yang seangkatan yang solidaritasnya tinggi. Terima kasih supportnya dan sudah Avicenna memberikan dukungan moral maupun bantuan daging. Saya kira itu mungkin jawabannya gimana, mau untuk dijawab sebagai syarat aja. Saya akan memperbaiki proses secepatnya. Ya sudah. Saya kira itu Ibu Nasiden, terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya promotor 1 Ibu Dr. Purnami Titisari SMSI, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu pimpinan sidang. Terima
Terima kasih kepada Ibu pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pimpinan sidang dan yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji. Terima kasih sudah menghantarkan Mas Afisena sampai pada tahapan ini, masukan dan sarannya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada tim promotor Prof. Adi dan Prof. Dia. Kemudian yang saya hormati kepada institusi Mas Afisena berada. Selamat Pak. Alhamdulillah. Insya Allah nambah ini. Nambah dokternya. Insya Allah. Keluarga, terima kasih sudah hadir menyemangati Mas Afisena. Kemudian yang saya hormati juga kolega yang sudah mensupport Mas Afisena. Baik, saya sebagai tim promotor, saya sepakat dengan kata Pak Imam tadi. Jadi terengah-engah juga gitu loh. Nggak hanya Mas Afisena, tapi tim promotor juga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menggerakkan Mas Afisena sampai pada tahapan ini. Jadi semoga Mas Afisena menindaklanjuti sesuai tadi saran Bu Diah gitu ya. Jadi tetap nanti harus masukan dari tim penguji, kemudian ya ditindaklanjuti menjadi lebih baik gitu. Ya. Baik, satu dari saya aja Mas Afisena. Ini kan kembali ke konsentrasi ya. Konsentrasinya ini ada pasti di latar belakang itu kan ada grand theory gitu ya, sebagai latar landasan Anda untuk berpikir gitu kan. Ya, sehingga nanti bisa menjadi bingkai gitu dalam sebuah penelitian disertasi. Kemudian pertanyaan saya simpel gitu. Jadi apa kontribusi penelitian Mas Afisena dikaitkan dengan grand theory yang ada di dalam penelitian Anda? Silakan Mas. Terima kasih untuk Dr. Muhammad Rizali SMSI untuk kontribusi dari penelitian saya yang berhubungan dengan grand theory. Karena grand theory di sini dari penelitian saya adalah untuk perilaku organisasi. Saya harap dengan penelitian ini pimpinan kelurahan di mana lurah bisa lebih mengembangkan lagi untuk kebaikan organisasinya dari semua variabel yang saya tulis di situ. Saya dari semua pegawai yang ada di kelurahan bisa untuk lebih baik kinerjanya mengenai untuk perubahan-perubahan yang terjadi di masa sekarang ini. Baik, terima kasih. Yang terakhir, promotor yang berbahagia, Profesor Dr. Raden Andi Sularso, MSM, dipersilakan. Teman-teman yang saya hormati, pimpinan sidang, Profesor Istipada, saya ucapkan terima kasih pada tim promotor yang telah mengukir Mas Afisena untuk menjadi dokter. Prof. Diah Dwi, Ibu Dr. Purnami, dan juga yang saya hormati tim penguji, mulai ujian proposal sampai dengan sekarang tetap pengujinya. Ditambah penguji dari eksternal Profesor Kristantius Dwi Atmaja. Juga tidak lupa saya yang saya hormati teman-teman dari Politeknik Negeri Jember, baik jurusan bisnis atau jurusan yang lain. Juga tidak lupa dengan yang saya hormati ayahanda dari Pak Afisena, Mas Afisena, Pak Nanang, Nyonya atau Bu Afisena dan putranya, dan teman-teman yang lain, teman seperjuangan. Ya, ini ada Mbak Febri, Mbak Ratna yang baru lulus, Pak Markus, ada Mas Pak Fauzan. Beliau ini sudah lulus cukup lama, ya. Tapi akhirnya takdir yang menentukan hari ini sama. Ya. Kalau Mas Afisena itu kemarin itu sudah ditunggu, promotor tetap kemarin itu kami kumpulkan Prof. Yuli mau ke Solo ya,
karena benar itu yang tahun 19 itu sudah ujian proposal. Pak Markus yang masih ingat, sebetulnya Pisina itu yang dulu, oh tidak ada kabarnya. Tahun 2019. Kemudian Prof. Yahidi, Ibu Purnami, ya tidak kan kita, kami waktu hanya 1 bulan, mungkin sudah dikatakan cukup lama, ya sudah, ya akhirnya ya bisa begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat ya Mas Apisena. Pertanyaan saya sederhana Mas Apisena. Setelah lulus doktor, Mas Apisena itu mau kemana? Apa yang akan dilakukan? Itu aja. Saya, silakan Mas Apisena. Terima kasih untuk Profesor Dr. Raden Sularso. Terima kasih banyak untuk rencana saya setelah program doktor ini. Mungkin saya akan berusaha maksimal bekerja sebaik mungkin untuk institusi tempat saya bekerja, dan mungkin bisa lebih akan berusaha lebih membanggakan kedua orang tua saya dan anak istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya sudah selesai, semua sudah menguji. Berikutnya kami akan bersidang secara tertutup. Oleh karenanya Saudara Promo Pendus silakan keluar dari ruangan ini dan saya kembalikan ke MC. Pimpinan sidang dan menuju meninggalkan ruangan untuk mengadakan rapat tertutup penentuan kelulusan. Acara diskusi dan penentuan kelulusan ditetapkan. Pada para tamu undangan dipersilakan beristirahat hingga acara penentuan kelulusan ditetapkan.
kepada pimpinan sidang dan tim penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang. Pembacaan hasil ujian oleh pimpinan sidang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita semua, saya bacakan keputusan rapat tim penguji sebagai berikut. Saudara Promovendus Avicenna Harkat SEMM, Promovendus dinyatakan lulus sebagai doktor ilmu manajemen dengan IPK 3,46. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian pesan dan kesan oleh Dr. Avicenna Harkat SEMM dengan alokasi waktu selama 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat itu dan karunia-Nya saya bisa menyelesaikan tugas saya. Studi ini dapat diselesaikan meskipun terlambat dan memakan waktu yang relatif sangat lama. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang Profesor Dr. Istifadah MSI atas kesempatan, kemudahan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan program doktor dengan baik. Dan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Profesor Dr. Raden Andi Sularso MSM, dosen sekaligus promotor saya. Tanpa dorongan, bimbingan dan segala bantuan dari beliau, mungkin studi doktor saya tidak akan pernah selesai. Teramat banyak bantuan dan perhatian beliau untuk saya dan keluarga saat menempuh studi ini. Budi baik beliau tidak akan mampu saya balas kecuali hanya dalam ucapan doa dan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa yang membalasnya, Prof. Penghargaan dan rasa hormat yang sama juga saya sampaikan dengan sebagai promotor. 1. Saya Dr. Purnami Sari SEMSI. Terima kasih Bu. Dan dengan perhatian dan kesabaran telah memberi bimbingan dan saran-saran yang amat berharga dalam penyelesaian studi saya. Terima kasih dan ulang juga saya sampaikan sebesar-besarnya kepada promotor saya Profesor Dr. Diayu Listiarini MSI yang telah banyak memberikan bantuan, perhatian, bimbingan, nasihat, bahkan teguran kepada saya agar studi saya segera diselesaikan. Maaf Prof kalau berbagai pesan jenengan waktu itu tidak berani saya balas, Prof. Penghargaannya sama juga sampaikan kepada tim penguji Profesor Dr. Muhammad Saleh MSc, Dr. Sri Wahyu Leliana Stianti SMSI, Dr. Imam Suroso MSI, Dr. Bambang Irawan MSI, dan Dr. Aris Budi Susanto SMSI, juga kepada Prof. Stanlius Duyatmaja yang telah bersedia menjadi tim penguji mulai dari seminar proposal, seminar hasil, ujian tertutup, dan sekarang ujian terbuka. Semoga ide dan komentar beliau semua dapat memperkaya wawasan keilmuan saya. Dan kemudian kepada semua semua dosen program Dr. FP, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas ilmu dan wawasan yang diberikan kepada saya, juga kepada teman satu angkatan saya yang kebetulan ada di sini, ada Mas Hendra, Pak Fauzan, Mas Iqbal, Pak Markus, Bu Retno, Mbak Febri. Terima kasih sebanyak-banyaknya, terutama kepada Pak Markus yang setiap ketemu saya mesti ngomong selesaikan. Matur nuwun Pak.
sebesar-besarnya kepada institusi saya, Politeknik Negeri Jember, khususnya kepada Bapak Direktur Saiful Anwar STPMP yang pada hari ini berhalangan hadir dan diwakili oleh Bapak Wadir II, Bapak Dr. Yosi Wibisono STPMP. Terima kasih Bapak atas doa dan dukungan baik moral dan material untuk penyelesaian studi saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Kajur Manajemen Agri Bisnis yang kebetulan tidak dapat hadir di sini, Bapak Taufik Hidayat, dan juga kepada yang terhormat Ibu Kajur Bisnis, Ibu Desi Putri Andini, dan juga Mbak Sekjur, Mbak Rolia Hairani. Terima kasih atas motivasi dan semangatnya Mbak. Juga untuk Kaprodi MPI yang berhalangan hadir, Ibu Ratih Puspitorini SMSI. Dan ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan dosen AKP jurusan bisnis. Pada saya bilangnya gimana nih Pak, sesepuh apa senior ya Pak ya? Bapak Endro Sesepuh STMM. Waktu itu Bapak, pada rekan kaleb saya, Pak Rizali Rizka, matur nuwun Pak, dan rekan-rekan dosen AKP yang lain, Mas Sugeng, Mbak Rahma, Mbak Ber, dan yang belakang hadir Pak Fitria, terutama kepada Mas Arisona Ahmad, Mas apa Mas? Juga kepada Mbak Siti Aisyah. Terima kasih atas bantuan, motivasi dan dorongan yang terkadang saya anggap separuh bulian juga ya untuk menyelesaikan studi saya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Dan terima kasih sebesar-besarnya juga saya persembahkan untuk saudara saya, Pak ini keren ini ya, Saudara Rida Jacobis dan Demiawan. Terima kasih segala bantuan dalam penyelesaian studi saya ini. Akhirnya bisa wisuda bareng ya Dede. Yang terakhir, sengaja saya taruh terakhir karena kalau saya taruh pertama nggak akan selesai. Untuk adikku yang tiba-tiba datang, Faris Panduardi dari Poliwangi, terima kasih. Dan yang berhalangan hadir untuk Gatrian Ngesti, terima kasih untuk segala bantuan dan motivasi dalam penyelesaian studi ini. Untuk istriku Erna Lestari dan anakku Rian Hendro Binaura dan Rafasya. Terima kasih atas dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan studi ini. Maaf kalau dalam penyusunan studi ini banyak saya tinggal di rumah, dan maaf masih belum bisa menjadi suami dan bapak yang baik. Untuk mamaku dan istri Pak Juwati yang berhalangan hadir karena sakit. Terima kasih untuk semua dukungannya. Dan untuk yang terakhir, untuk bapak saya, Dr. Insinyur Nanang Dibayar Pak MM. Terima kasih untuk segalanya Pak. Terima kasih untuk kesabarannya menghadapi mungkin bisa dikatakan anak musim paling brutal.
Bapak, nggak ada yang nggak mungkin. Akhirnya dalam seumur hidup saya ada satu yang bisa saya sampai dari Bapak. Sementara gelar kita sama, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sidang sekaligus penutupan sidang oleh pimpinan sidang kepada Profesor Dr. Istighfar MSI ini persilakan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada doktor baru, Dr. Afisena Harkat SEMM. Terima kasih disampaikan kepada para penguji dan juga para promotor. Selamat kepada keluarga, ini terutama ayahanda yang paling senang sekali ya Pak. Dan juga istri dan putranya dan semua keluarga yang lain selamat. Ya. Kemudian institusi selamat sudah nambah 1 dokter biasa. Kami tunggu calon-calon dokter berikutnya Pak. Ini mungkin ada Bu Desi, ada Pak Endro, atau yang lain-lain ini yang masih muda-muda monggo. Pintu PDIM selalu terbuka untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kerjasama dengan Politeknik Negeri Jember ini terus berlanjut dan terus makin baik. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Dr. Afisena Harkat SEMM, selamat sekali lagi. Kemudian tolong dilihat ada keluarga alumni. Kita punya keluarga alumni Fakultas Ekonomi, keluarga alumni Universitas Jember. Monggo bergabung. Ini Pak Markus pengurus dari kafe. Monggo teman-teman yang lain juga bergabung. Mari kita bersama-sama memajukan FEB tercinta kita. Kemudian jangan berhenti sampai di sini untuk belajar ya, Bapak Dr. Afisena. Karena belajar itu dari buayan sampai ke Lahat. Dan terus karirnya mudah-mudahan nanti sampai ke guru saya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira itu. Terima kasih kepada semua audiens yang hadir. Mudah-mudahan dianggap sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama kepada yang berseragam, luar biasa. Supportnya luar biasa. Angkatan paling kompak ini. Alhamdulillah. Baik, terakhir saya berikan sebuah pantun sebagai hadiah untuk Bapak Dr. Afisena. Baik, monggo diresponnya. Burung-burung terbang di angkasa. Memberi buah ke kota Kelaka. Dr. Afisena Harkat memang luar biasa. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah, ujian promosi doktor Dr. Afisena Harkat SEMM, program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, saya nyatakan ditutup. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan simbolis tanda kelulusan dan foto bersama. Kami persilahkan kepada pimpinan sidang didampingi tim promotor beserta Dr. Afisena Harkat SEMM untuk bersedia maju ke depan dan mengambil tempat. Kepada petugas dipersilahkan. Selanjutnya dipersilakan tim penguji untuk mengambil tempat.
2, 3. Lagi 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Pemberian ucapan selamat diawali tim promotor, tim penguji undangan, akademik dan kolega dipersilahkan. Kami persilahkan kepada tamu-tamu akademik memberikan ucapan selamat. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam acara ini terdapat banyak kekurangan. Akhir kata selamat jalan dan sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember untuk perekonomian dan bisnis dunia. Jaya selamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember untuk perekonomian dan bisnis dunia. Jayalah selamanya.